tentang itu. Tapi judulnya saya mau kasih judul apa? Jesus never fail. Nah, paham semuanya ya, artinya ya Jesus never fail ya. Artinya Yesus tidak pernah gagal ya. Nah, tapi mungkin banyak orang sebagian orang ya yang berpikir begini, Yesus kalau saya bilang gagal, kok Yesus mati di kayu salib, dia dikhianati sama muridnya sendiri loh. Betul ya? Kayaknya Yesus gagal. Katanya Yesus Tuhan, tapi kok dia bisa salah pilih murid? Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Katanya Yesus itu Tuhan, kok dia bisa mati di kayu salib? Dia bisa ditangkap ya? Nah, sebelum saya mau masuk dalam firman Tuhan ya, saya mau kasih sebuah perumpamaan ya. Ini seperti Tuhan Yesus di Injil tuh sering banget memberikan perumpamaan kepada umat-umatnya ya. Satu kali ada seorang anak muda yang selalu berpikir dan bertanya tentang Tuhan. Dia bilang begini, ini mungkin sama kayak kita, sama kayak saya. Katanya Tuhan ada. Kok kalau Tuhan ada bisa terjadi COVID ya? Kalau Tuhan ada kok bisa terjadi peperangan? Kalau Tuhan ada kok hidup saya seperti ini ya Tuhan? Saya melayani-Mu Tuhan, saya setia sama Engkau. Tapi kenapa ketika misalnya COVID terjadi, kok saya mengalami kejadian kayak begini? Sama aja, seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Betul ya? Kita harus mengakui bahwa kita ini manusia yang lemah ya. Ketika kita diberkati, kita bisa bersyukur banget. Betul ya? Wah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita ya, kalau kita sudah menduga-duga mungkin kita masih bisa menerima. Tapi ada kalanya dalam hidup ini kita mengalami situasi yang tidak pernah kita duga dalam hidup kita. Betul apa betul? Betul ya. Semuanya saya yakin pasti mengalami. Di saat itulah iman kita ditantang. Betulkah? Bisakah kita tetap bilang Yesus tidak pernah gagal? Oh ya, saya izin buka masker ya, karena ngap juga memang di depan pakai masker. Ya, saya yakin dan percaya kalau di sini semua kalau ditanya, menurut Bapak Ibu teman-teman sekalian, Yesus gagal nggak? Oh enggak, Yesus itu luar biasa pasti. Tapi ingat, dalam hidup kita ada momen-momen di mana ada situasi yang tidak terduga. Silakan next. Nah, perkenalkan ini family saya ya. Ini istri saya dan anak-anak. Fotonya bagus ya. Baru diambil tadi malam. Saya kondangan untuk pertama kali sejak COVID ya. Teman bakso saya anaknya menikah, jadi kemarin kita foto, saya lihat wah ini fotonya bagus nih. Jadi saya update ya. Ini istri saya namanya Dokter Kartika, dia seorang dokter di Dinkes DKI. Kemudian anak saya dua-duanya jagoan ya. Itu sekedar perkenalan. Nama Mikael itu sebetulnya saya buat waktu saya menikah. Mikael itu singkatan Tommy, Kartika, dan sebelum kita punya anak kita mau bawa Tuhan masuk L. L itu artinya Tuhan. Setelah kita punya anak kita namanya Marvel dan Marcel, tetap belakangnya L gitu ya. Maksa tapi nggak apa-apa lah, oke juga lah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus terangkat ke surga, saya yakin Bapak Ibu sekalian semua sudah sering mendengar kisah ini, betul ya? Mungkin puluhan, mungkin ratusan kali. Yes, saya tahu. Dan Bapak Ibu pasti tahu, aduh ini kotanya pasti ngantuk banget nih ya. Ini gue udah tahu kok Yesus terangkat ke surga ya. Gue udah tahu kok nanti Yesus kasih penolong yaitu Roh Kudus, betul ya? Oke. Tapi saya mau ambil dari satu sisi yang lain. Jadi begini Bapak Ibu, ketika saya dapat khotbah ini, jadi waktu itu saya diundang sama sebuah perusahaan otomotif yang cukup besar di Indonesia. Untuk pertama kalinya setelah sejak COVID, karena pas COVID tuh jadwal saya tuh yang lumayan banyak, nggak banyak lah, lumayan banyak tiba-tiba di cancel semua. Mungkin bapak pendeta pada tahu lah ya. Di cancel. Nah satu kali COVID-nya udah mulai mereda, saya diundang. Momennya pas banget 2 tahun yang lalu.
kenaikan Isa Al-Masih. Nah saya bingung, saya mau khotbah tentang apa gitu ya. Kemudian saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan supaya maksud saya ini sebuah momen yang baik ketika saya membawakan sesuatu yang memang pewahyuan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya itu jadi berkat buat tempat itu jadi berkat juga buat sayanya gitu. Maksudnya supaya saya diundang lagi, maksudnya. Oke, tenang aja Bapak Ibu ya, santai aja. Nah, jadi saya doa sama Tuhan. Kemudian karena memang momennya kenaikan Isa Al-Masih, ya saya dapatnya memang ayat ini ada di Matius, Markus juga ya. Saya ambil nanti di Markus. Saya doa sama Tuhan, tapi kalau bawain ini, kalau cuman bacain aja pasti membosankan. Karena di office itu waktunya hanya paling 30 menit ya, nggak bisa lama-lama. Jadi saya harus to the point. Nah kalau di tempat ini saya bisa lama-lama. Tadi saya udah tanya Pak Pendeta bisa sampai jam 2 siang lah Pak ini katanya. Nggak bercanda Bapak itu. Nah ketika saya dapat firman Tuhan ini, itu juga dalam waktu singkat lah, mungkin 15 menit, 20 menit, saya langsung catat apa yang Tuhan kasih pewahyuan, kasih hikmat kepada saya melalui ayat ini. Saya langsung catat, oh iya, dan poin-poinnya menurut saya poin-poin yang sebetulnya sederhana, simple. Dan Bapak Ibu kalau saya kasih tahu pasti udah tahu kok Pak Tommy, saya udah tahu, betul. Tapi waktu kita mau melakukannya tidak semudah itu. Dan biarlah melalui pewahyuan firman Tuhan ini kita dibukakan sama-sama. Kita semua saat ini adalah sama-sama sedang belajar ya. Belajar menuju ke kesempurnaan seperti Tuhan Yesus ya. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang ada momen di mana iman kita, aduh kok Tuhan begini ya. Tapi gak apa-apa, Tuhan mengerti dan Tuhan memahami. Karena di Alkitab bilang memang semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya yakin dan percaya, saya yang di sini berdiri di tempat ini, Bapak Ibu yang di bawah, kita semua sama-sama manusia, betul ya? Betul. Jadi artinya kita di mata Tuhan sama, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih luar biasa. Ya mungkin kalau secara manusia kita bisa dibedakan secara status, ya, secara jabatan, ya. Tapi di dalam Tuhan kita itu sama, kita itu umatnya Tuhan. Jadi Tuhan paling benci sama orang yang sombong. Jadi kita nggak boleh sombong, kita sama-sama melayani di tempat ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya akan bagikan 3 poin melalui kisah ini, ya. Kita akan baca sama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, ya mohon maaf kalau bisa melihat ke slide-nya, mungkin agak kecil atau agak kurang, tapi kita akan baca sama-sama. Oke, ini diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 20, ya. Judulnya, yuk kita baca 1, 2, 3. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Oke, next. Kepada orang. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, muridnya yang lain. Sekali lagi, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia, Tuhan Yesus, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Jadi anak muda ini selalu bertanya tentang Tuhan. Kok kalau Tuhan ada seperti ini ya? Kok hidup saya seperti ini? Nah, satu kali Tuhan izinkan dia dibawa dalam sebuah mimpi. Dia sedang berjalan di tepi laut. Tepi laut, bukan tepi sungai, tepi laut. Nah, di tepi laut itu kita tahu banyak pasir ya. Nah, waktu dia berjalan, dia ketemu anak kecil, anak perempuan yang masih kecil, usianya 6-7 tahun lah. Terus dia tanya, Dek, kamu anak kecil ini lagi gali lubang. Pemuda ini nanya, Dek, kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi gali lubang, Om. Oh, buat apa gali lubang? Saya mau masukin air laut ke dalam lubang kecil itu. Nah, terus anak muda ini bilang gini, hah? Kamu sudah gila, Dek. Mana mungkin air laut sebanyak itu bisa kamu masukkan dengan lubang yang kamu buat dengan tangan ke dalam lubang kecil itu? Tiba-tiba anak kecil itu bilang gini, betul Om, sama kayak pikiran Om. Mana mungkin pikiran Om yang sekecil itu bisa memasukkan begitu hebatnya, luar biasanya pikiran Tuhan yang luar biasa ke dalam pikiran kita yang kecil ini. Jadi nggak mungkin. Makanya kita tahu apa yang namanya disebut mujizat. Jadi kita manusia, kita nggak mungkin bisa mengerti pikiran Tuhan yang begitu luas, yang begitu dahsyat, yang begitu maha, ya, maha agung, maha luar biasa. Kita ini hanya manusia, manusia lemah. Nah, melalui kisah ini ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, waktu firman Tuhan diberitakan, jangan pakai logika kita, tapi mulailah pakai hati kita. Ya, jangan hanya pikiran, tapi hati kita juga. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang diberitakan masuk dan menjadi berkat buat kita semua. Karena kalau pakai logika nanti pikirannya gini, masa begitu sih? Masa begitu sih? Ya saya cuma bilang, namanya juga Tuhan. Kita nggak bisa sangka apa yang dia bisa lakukan dalam hidup kita, apa yang bisa dia lakukan untuk Maria Magdalena, apa yang bisa dia lakukan untuk murid-muridnya. Nah, poin yang pertama kita akan belajar yaitu dari pribadi Tuhan Yesus. Nah, belajar apa sih Pak Tommy gitu ya? Belajar apa sih bro gitu ya? Nah, kita mau belajar hal yang paling esensial, yaitu apa? Kasih. Atau bahasa anak mudanya, bahasa gaulnya apa? Jangan mudah baperan. Ya. Kalau saya bilang kasih, ini bukan hanya berlaku di gereja saja, tapi di keluarga kita, di komunitas kita, di teman kita, di pelayanan, bahkan di bisnis. Kita harus penuh dengan kasih dan jangan baperan. Kalau saya bicara soal kasih, Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan Alkitab yang begitu tebal, yang mungkin setiap hari kita baca, sebetulnya intinya cuma 2. Cuma 1 sebetulnya, kasih. Tapi makanya Yesus mau mati di kayu salib. Ya. Yang vertikal bilang apa? Matius 22 ayat 37 sampai 40 nanti ditampilkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Betul? Betul. Dan yang horizontal, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mau belajar waktu kenaikan Tuhan Yesus ini, kita mau belajar kasih. Kenapa saya bilang kita mau belajar kasih atau jangan mudah baperan? Bapak Ibu, kalau kita tahu sebelum Yesus naik ke surga, kita tahu Yesus mengalami yang namanya penyalipan. Betul? Sebelum dia disalibkan, dia bahkan sudah mengalami perjalanan ke Golgota, dia disiksa. Betul Bapak Ibu? Ya, kita lihat. Bisa nggak kita bayangkan kalau kita yang jadi Yesus? Yesus itu bukan sakit fisiknya doang, tapi hatinya sakit. Bukan hatinya doang, psikisnya juga sakit, perasaannya sakit. Kenapa? Bapak Ibu, kita tahu Yesus pilih 12 murid, ya.
Bisa bayangkan kalau teman baik kita hianatin kita, jual kita, sakitnya kita kayak apa? Yesus dijual sama Yudas Iskariot dengan 30 keping perak, bukan emas. Jadi Yesus itu sebetulnya kalau saya bilang ya, terhina banget. Kalau kita cuma tahu cerita awalnya, kita nggak bisa bilang Yesus itu tidak pernah gagal. Yesus itu gagal kok sebetulnya. Ya betul. Tapi tunggu ending. Kita lihat Yesus itu udah dikhianatin, kemudian dia diapain? Sama Petrus, disangkal. Kalau kita Bapak Ibu, teman baik kita, murid kita, sangkal kita, satu kali mungkin kita bisa maafin, betul ya? Lu injak kaki gua sekali, oke, gak apa-apa, sekali ya. Dua kali. Kalau 3 kali, ini sepatu pindah ke muka nih, gitu kan ya? Itu kita baru mungkin diomongin atau apa. Tapi Yesus ini disangkal sampai 3 kali oleh Petrus yang katanya murid paling apa? Militar. Paling vokal. Ya betul ya Pak Pendeta ya, paling vokal, paling maju duluan. Tapi ketika ditanya sama anak kecil aja, itu bukannya Tuhanmu ini? Oh bukan, saya nggak kenal. Sakit hati nggak Tuhan Yesus? Sebetulnya sakit banget. Bahkan waktu dia perjalanan di Golgota menuju Bukit Golgota, Bukit Golgota. Saya mau tanya, adakah muridnya yang ikut sama Yesusnya? Ada? Nggak ada Bapak Ibu. Kabur semua. Padahal itu murid ikut Yesus. Ya, dia udah melihat mujizat, udah melihat, oh ya nih Yesus, ini Tuhan nih. Ya, mereka udah melalui begitu banyak mujizat. Tapi padahal Yesus itu sudah ngomong sebelum dia mati. Ya, di pemberitahuan kematian yang kedua, dia bilang anak manusia akan mati, disalibkan, dan dia akan bangkit. Ya. Tapi muridnya yang kita bilang murid loh, ya, yang dekat sama Tuhan, dia nggak percaya. Ya, dia tinggalin Yesusnya. Berarti Yesus itu harusnya punya hak nggak untuk sakit hati? Punya. Makanya saya bilang, kalau cuma ada satu-satunya manusia yang mau mati di kayu salib buat manusia lain yang berdosa, ya cuma Yesus. Nggak mungkin ada yang lain. Ya, belum tentu seorang suami walaupun cinta sama istrinya mau menggantikan istrinya di kayu salib buat menebus istrinya. Belum tentu. Ya mungkin ada, tapi belum tentu. Tapi Yesus kita mau mati buat kita semua orang yang berdosa. Dan dia nggak sakit hati. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Yesus sakit hati ya, Yesus akan bilang gini, nanti loh gua bangkit, sikat semua, gitu ya. Tapi kan Yesus nggak lakukan itu. Dia tetap penuh kasih, nggak baperan. Kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini hal yang paling esensial dalam kehidupan kita. Nggak, Matius 22 bisa tampilkan 37 sampai 40. Jadi ingat poin yang pertama, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, penuh kasih, jangan baperan, ya. Walaupun kita mungkin seringkali disakitin, seringkali dilukai, kita ingat aja Tuhan Yesus, gitu. Tuhan, saya mau lakukan ini seperti Engkau lakukan Tuhan, ya. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Itu hukum yang pertama. Yang kedua 39 dan 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40-nya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita mau saling mengasihi. Boleh katakan kiri kanannya, yuk kita mau saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, poin yang pertama. Poin yang kedua, nggak usah ditampilkan dulu poin yang kedua ini. Nah, poin yang kedua, kita mau apa? Kita mau belajar dari selain murid Yesus. Kalau kita bilang kita murid Yesus, pasti persepsi orang, asumsi orang apa? Wah, rohani kita luar biasa, betul ya? Karena kita dekat sama Tuhan Yesus, betul ya? Wah, pasti nih kita
baca firman Tuhan, kita melayani luar biasa. Iya, saya yakin. Karena kita bilang, oh saya ini pendeta loh, saya ini gembala, saya hamba Tuhan, saya muridnya Yesus. Selamat datang yang baru datang. Ya pasti begitu. Dan seringkali kita bilang begini, kalau yang bukan pelayan Tuhan, bukan murid Yesus, biasanya nggak dekat nih sama Tuhan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa melayani. Nah, tapi kita mau belajar melalui kisah ini. Poin yang kedua, yaitu apa? Belajar dari selain murid Yesus. Bu, boleh dihilangkan dulu. Oke. Nah, belajar apa? Bapak Ibu tahu waktu Yesus itu perjalanan mau disalibkan. Oke, saya punya 2 hadiah. Jadi kalau saya khotbah, saya sering kali menyiapkan sebuah hadiah untuk jadi berkat buat jemaat. Apalagi khususnya di office-office, saya selalu lakukan itu walaupun kecil. Kadang-kadang saya cuma bagikan coklat. Kadang-kadang saya cuma bagikan teh kotak, teh botol. Tapi gak apa-apa. Kadang-kadang saya cuma bagikan roti gitu ya. Itu untuk itu sebagai wujud saya untuk mengasihi jemaat ya. Sebagai tanda saya juga nggak hanya mau menerima, tapi saya mau belajar untuk memberi, walaupun kecil ya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan dilihat hadiahnya, jangan dilihat harganya ya, karena memang nggak ada harganya, udah saya cabut soalnya ya. Bisa bantu istri saya, Bu tolong bantu suaminya ya, bawakan 2 hadiah yang sudah saya siapkan. Nah, ini semua boleh jawab ya, boleh jawab. Kalau Pak Pendeta boleh jawab nggak ya? Ya boleh juga sih. Jadi Bapak Ibu, ini ada hadiahnya. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus berjalan mau menuju Golgota, bukit Golgota itu, ternyata muridnya meninggalkan dia. Tapi saya mau kasih tahu, poin yang kedua, kita mau belajar apa? Kita mau belajar melayani. Walaupun kita saat ini duduk hanya sebagai jemaat, bukan pekerja, bukan pelayan, kita nggak punya jabatan apa-apa. Pak Tommy, saya ini pemalu, saya ini nggak bisa apa-apa. Ingat, Tuhan kasih kita minimal 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5. Betul ya? Jadi jangan bilang kita ini nggak bisa apa-apa. Pak, nanti berdoa ya. Aduh, jangan Pak. Saya jangankan doa Pak. Saya ngomong aja kadang-kadang terbata-bata Pak. Enggak, jangan. Nah, belajar. Oke, nggak apa-apa, belum bisa, tapi mau belajar. Pak, nanti jadi penerima kamu ya. Aduh, jangan Pak, muka saya jutek. Emang udah dari sononya jutek Pak gitu. Jangan. Kita harus percaya kita ini bisa, kita ini diberi talenta sama Tuhan. Dan kita punya minimal 1 talenta untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu kita melayani pagi ini, ya kita semua datang pagi ini. Kan bukan hanya untuk, ya karena undangan saya saja gitu, bukan kan. Tapi fokusnya kita mau ketemu Tuhan. Karena kita yakin dan percaya ketika kita ketemu Tommy, datangnya ketawa-ketawa, pulangnya bisa jembetut loh. Bro, saya nggak dapet nasi boxnya nih bro. Bisa jadi kan? Waduh bro, tempatnya panas. Bisa nggak? Bisa. Kecewa bisa. Atau mungkin pas kita datang, mohon maaf nih, kita ketemu, wah ini nih yang dulu ngomongin gua. Bisa nggak? Bisa. Walaupun kita datang ke gereja, kita bisa sakit hati loh. Tapi kalau kita datang, kita bilang, saya mau ketemu Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, pulang kita pasti dapat berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, saya mau tanya, ada satu pertanyaan. Murid-muridnya Yesus kan tidak mendampingi Yesus waktu itu, mereka kabur semua. Nah, ada 3 tokoh. Kita akan belajar dari 3 tokoh ini, yaitu selain murid Yesus. Bisa sebutkan nggak Bapak Ibu 2 tokoh aja yang melayani Yesus pada waktu Yesus menuju bukit Golgota? Ada yang bisa sebutkan? Mereka bukan murid Yesus. Yusuf, Pak Akyong, silakan. Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Oke, ya satu lagi Pak. Wanita-wanita yang mengalami lah. Pak, nanti ada yang jawab. Itulah ada laki-laki yang melayani itu repot. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Oke. Ya udah, oke. Itu masuk hitungan. Oke, Pak Akyong boleh silakan maju. Oke. Ya. Gak apa-apa, kita sampai jam 2 gak apa-apa kan ya Bu. Oke, boleh difoto dokumentasi.
Maka gagal. Itu aja deh. Oke sudah ya. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Pak Akil. Ya mohon maaf, dokumentasinya kebetulan opname masuk rumah sakit jadi nggak datang hari ini. Jadi saya minta tolong beberapa teman untuk bantu melayani ya. Thank you, thank you. Nah, kita lihat Simon dari Kirene apakah murid Yesus? Bukan. Walaupun dia dipaksa, dia sebetulnya dipaksa untuk bantu Yesus. Tapi dia mau nggak melayani Yesus? Akhirnya dia mau. Makanya namanya tercatat di Alkitab. Saya cuma bilang, sayang Tuhan, dulu saya berpikir kalau ada mungkin nama saya Tommy Tanujaya yang membantu Pak Pikul untuk salibnya Yesus gitu. Ya, yang kedua Yusuf dari Arimatea. Waktu Yesus mati dia bilang begini sama Pilatus, izinkan saya menguburkan Tuhan saya. Apakah Yusuf murid Yesus? Bukan. Tapi dia mau melayani Yesus. Bahkan yang ketiga, yaitu tadi yang disebutkan Maria Magdalena. Dari Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan dari perempuan ini. Kita lihat waktu Yesus bangkit pertama kali, apakah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Enggak loh. Maria Magdalena. Kepada ibunya enggak. Dalam kisah ini dicatat dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena. Makanya kaum wanita di tempat ini, jangan anggap kaum wanita itu kaum yang maaf. Mungkin nomor 2. Kaum yang setelah laki-laki duluan. Enggak. Kita mesti ingat, ternyata wanita dapat privilege khusus dari Tuhan. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tepuk tangan buat kaum wanita di tempat ini semuanya. Ibu-ibu yang luar biasa. WL kita pun wanita. Luar biasa suaranya ya. Thank you. Nah, jadi jangan lagi ada yang bilang, saya bukan pelayan, saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Pak, Bu, ingat, kita dalam hidup ini sudah diciptakan Tuhan. Tuhan pasti punya tujuan dan misi khusus masing-masing buat kita di tempat ini. Dan saya bilang kita harus tetap melayani Tuhan. Apa sih pentingnya melayani Tuhan? Pak Tommy, saya melayani Tuhan. Mohon maaf, nggak dikasih PK Pak. Pak Tommy, saya melayani Tuhan nggak diperhatiin kok Pak. Betul. Tapi kita baca di Yohanes 12 ayat 26. Ya. Nah ini betul, memang kita mungkin nggak dapat apa-apa dari manusia mungkin. Tapi Yohanes 12 ayat 26 dikatakan begini. Belajar dari Tomo. Ya, ya. Belajar. Dua belas ayat 26. Ya, saya bacain ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, poin ini yang paling penting. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak Ibu. Kalau kita dihormati sama orang paling kaya di komplek ini aja, hidup kita happy nggak? Oh, happy saya sekali. masih happy. Kalau kita dihormati sama salah satu menteri aja, hidup kita happy nggak? Pasti happy. Saya punya beberapa sahabat yang memang orang yang sangat diberkati Tuhan, ya. Nggak banyak, hanya beberapa. Itu saja sudah membuat saya happy. Saya mau apa dia support. Saya mau ini maju Tom, jangan takut, ya. Saya mau bikin bakso, saya mau bikin pelayanan, maju Tom, jangan takut, ya. Saya ada masalah, dia bantu. Itu baru manusia. Ketika kita melayani Tuhan, poin pentingnya apa Bapak Ibu? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Jadi saya cuma tanya, kalau Tuhan yang punya dunia ini, kalau Tuhan alam semesta yang luar biasa ini, yang punya alam semesta ini, menghormati kita, apa sih yang nggak bisa dia kasih buat kita? Itu aja jadi pertanyaan. Dan jawabannya pasti nggak ada. Semuanya dia bisa kasih. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami masalah saat ini, tetap melayani Tuhan. Kenapa saya suka cita dalam melayani Tuhan? Walaupun kadang-kadang dalam pelayanan saya juga lemah, saya juga kadang-kadang jenuh, saya kadang-kadang juga aduh kok begini ya. Tapi saya cuma ingat, saya layani Tuhan loh. Saya bukan layani gereja, saya bukan layani pendeta, saya bukan layani manusia, saya bukan layani keluarga saya, enggak. Saya layani Tuhannya. Ketika kita layani Tuhan, ingat kita akan dihormati Bapak. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah, nah ini poin yang sangat menarik. Nggak usah ditampilin dulu Ibu. Kita mau belajar apa?
Kita mau belajar dari para murid Yesus. Wah, pasti ada yang tanya-tanya nih. Wah, belajar apa? Pak Tommy belajar apa, bro? Itu murid-muridnya kan padahal sudah mengkhianati Yesus. Betul ya? Sudah menyangkal, bahkan sudah meninggalkan. Apa yang bisa dipelajari dari manusia seperti ini? Betul nggak? Bapak Ibu, kita nggak boleh menghakimi sesama kita. Kalau kita bilang, dia suka ngomongin saya loh. Apakah kita tidak sering ngomongin orang lain? Kalau kita bilang, saya pernah ditipu loh. Padahal ya, orang Kristen, hamba Tuhan lagi, WL lagi. Enggak bu, saya nyanyi dari ibu. Ya, contoh. Ya, masa hamba Tuhan begitu? Saya cuma mau tanya, apakah kita tidak pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain? Apakah begitu? Enggak kan? Saya rasa kita juga mungkin pernah melakukan hal yang orang lain lakukan ke kita yang nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Kenapa? Kita ini sama di mata Tuhan. Nah, poin yang ketiga, kita mau belajar dari murid Yesus. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar yaitu jangan keras kepala. Kalau kita tahu kita makhluk berdosa, jangan keras kepala dan mau berubah. Itu ada ayatnya. Silakan ditampilkan Bu. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Roma 12 ayat 2. Nanti kita lihat ayatnya. Nah ini, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Murid Yesus memang sudah mengkhianati, menyangkal, menyakiti hati Yesus, betul. Tapi untungnya, dan mereka juga nggak percaya waktu Yesus bangkit ya. Sakit hati nggak jadi Yesus, sakit hati banget. Kok murid nggak percaya gitu? Ini gurunya loh bangkit lagi, dia nggak percaya. Tapi kita mau lupakan sejenak, kita mau lupakan kesalahan kita. Kita mau lupakan kelemahan kita sebagai manusia. Kita mau belajar. Kita tahu sebagai manusia kita berdosa. Karena itu kita mau jangan keras kepala dan kita mau berubah. Ya, ketika kita berubah, ketika murid-murid Yesus berubah, boleh ditampilkan Bu poin yang ketiganya. Ketika murid-murid Yesus berubah, Bapak Ibu, ketahuilah, murid-murid Yesus melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika mereka percaya, oh iya, ini Tuhan saya bangkit. Yesus bilang gini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Karena mereka sudah percaya dan mereka mau berubah. Kita adalah buah-buah pelayanan dari murid-murid Yesus yang berkeliling dunia. Betul? Saat ini kita bisa mendengarkan tentang Injil. Itu ya karena mereka. Coba kalau mereka tetap kekeh dan tetap nggak percaya, enggak, saya nggak percaya ada Yesus gitu, saya nggak percaya Yesus bangkit, ya. Nah, saya rasa kita juga mungkin belum tentu bisa mengenal kabar Injil itu. Tapi ketika berubah, kita lihat begitu luar biasanya. Ketika kita bilang Tuhan, saya manusia berdosa, saya nggak bisa apa-apa. Saya tahu Tuhan, saya mungkin bukan orang baik, ya. Tapi saya mau berubah Tuhan, karena saya tahu Tuhan, saya mau hidup untuk Tuhan. Ketika memutuskan hal itu, kita lihat hal yang luar biasa, bahwa Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Jadi melalui 3 kisah ini, 3 poin ini kita mau belajar. Yang pertama yaitu tentang 1, belajar dari Yesus, kasih, ya, jangan baperan. Yang kedua yaitu kita mau belajar, walaupun kita mungkin bukan pelayan, bukan murid Yesus, bukan orang yang dekat, bukan yang sering ada di gereja, tapi kita yakin dan percaya kita tetap bisa melayani Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita dihormati Bapa. Dan poin yang ketiga, kita tahu kita manusia lemah. Kita bisa salah, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan itu poinnya. Kita mau berubah nggak? Kalau kita mau berubah, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya tutup dengan 1 buah kesaksian, ya. Nah, boleh ditampilkan Bu? Nah, saya tampilkan ini. Saya rasa udah banyak yang tahu, tapi saya nggak bisa mendapatkan sosok kesaksian lain yang luar biasa dia. Kalau saya tampilkan seperti ini ganteng banget ya Bapak Ibu ya. Mirip saya lah kalau saya belum cukuran nih. Tapi ini udah ini jadi nggak seperti dia. Ya beda-beda tipis. Bapak Ibu ada yang tahu namanya siapa? Nick Vujicic. Pak Eka langsung. Nick Vujicic. Hah? Nick Vujicic.
Nick Fujicik ya? Iya. Oh iya, oke. Tepuk tangan buat Pak Eka. Tapi manusia banyak orang di bumi ini. Dan bahkan dia nggak minder dan dia punya istri. Boleh? Nah, istrinya cantik banget ya. Istrinya namanya Kanai, keturunan Meksiko Jepang. Normal istrinya, ya utuh, cantik luar biasa. Bapak Ibu, buat kita yang rasanya hari ini nggak punya masa depan lagi, nggak punya harapan lagi. Ingat, sikap kita menentukan segalanya. Ketika kita belajar dari 3 poin tadi, kita mengenal kasih Tuhan, percayalah masa depan itu ada. Dan percayalah Bapak Ibu, tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan menciptakan kita sekali lagi punya tujuan dan misi untuk memuliakan namanya. Yang jadi pertanyaannya, kita mau nggak? Next. Nah, yang luar biasanya lagi, dia punya anak loh Bapak Ibu. Punya 2, ya. Tapi ternyata bukan 2 anaknya. Last slide. 4 Bapak Ibu. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, anaknya 4. Kalau kayak saya, mungkin 40 anaknya. Enggak ya. Tapi kita lihat begitu luar biasanya Tuhan ya. Ketika dipulihkan, Tuhan bisa memakai seorang Nick Fujicik menjadi berkat buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya akhiri firman Tuhan. Biar melalui peristiwa Yesus naik ke surga, kita mau bilang, ya betul, Yesus memang awalnya sepertinya gagal. Betul ya. Yesus kayaknya lahirin saya gagal. Saya nggak bisa apa-apa. Yesus lahirin saya kok dalam kondisi seperti ini. Yesus itu gagal Pak Tommy. Enggak. Saya cuma mau bilang, Yesus itu tidak pernah gagal. Tidak pernah Yesus gagal. tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal dan dia tidak akan pernah gagal. Percayalah Bapak Ibu, fokuslah sama Tuhan Yesusnya, bukan sama manusia, bukan sama kondisinya. Dan percayalah, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus terang kami belum punya rekening sendiri Bapak Ibu, jadi kami masih tergantung sama pusat. Nah tapi doakan saja, tadi pagi saya dapat info, mungkin beberapa minggu lagi kita akan punya rekening pribadi untuk gereja ini ya. Luar biasa Tuhan. Jadi dan nanti bisa informasinya by WA kalau ada Bapak Ibu yang mau membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oke. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas kehadirannya ya buat semua teman-teman di tempat ini, ya khususnya buat Pak Pendeta Stefan. Sebagai Pak Pendeta Stefan ini wakil gembala di salah satu gereja ternama lah di Indonesia gitu ya, Mega Church. Tapi pagi ini luar biasa loh, saya kaget loh. Beliau menyempatkan diri dengan istri dan beberapa teman juga untuk hadir ke tempat ini, ke gereja kecil yang mungkin nggak sebanding dengan Mega Church-nya. Tempatnya udah kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat Pak Stefan dan teman-teman sekalian. Juga buat sekali lagi buat teman-teman Full Gospel saya ya. Di sini ada Presiden Chapter, ada VREP, ada Ardi saya ya, Pak Anton ya. Terima kasih banyak buat kehadiran kalian. Saya tahu, yakin dan percaya sebetulnya kalian juga waktunya mungkin sangat berharga. Tapi kalau mau datang ke tempat ini untuk Tuhan dan mau support pelayanan di tempat ini, sekali lagi saya berterima kasih banget. Buat teman-teman, buat saudara-saudara saya juga, buat jemaatnya Pak Samuel, semua yang kita melayani tempat ini. Saya juga mewakili gereja mengucapkan dari GPI Glow dan Serpong Pusat juga hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan ya Bapak Ibu ya, mungkin tempat ini kecil, mungkin agak panas, mungkin agak sesak. Kami mohon maaf karena memang inilah kami. Dan terus terang Bapak Ibu, kami juga ada pesan makanan untuk siang hari ini. Tapi jujur aja Bapak Ibu, nggak sampai sebanyak ini yang datang. Jadi sekali lagi mohon maaf, kalau misalnya ada yang nggak kebagian, nggak apa-apa, kontak saya aja, nanti saya akan kirimkan. Nggak, betul serius, karena saya mau minta maaf dulu, saya nggak sampai sebanyak ini Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin kalau buat teman-teman nggak apa-apa, nanti kita makan aja. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, karena kita semua pelayanan di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Siang ini saya disupport sama Simpang Raya, saya cerita sedikit, itu kebetulan ex Big Boss lama saya. Dia punya Simpang Raya. Waktu itu saya bilang sama dia, Pak, saya mau bikin gereja ibadah, kita punya budget segini Pak. Waduh Tom, Simpang Raya mah gak dapet segitu, jadi cuma mungkin 60%-nya doang. Tapi dia bilang begini, gak apa-apa Tom, kamu hitung aja kamu butuh berapa gitu,
sisanya nanti saya yang support. Kamu bayar sesuai budget kamu aja. Jadi yang tadinya saya pesan itu cuman, saya buka aja ya open ya, 40, karena saya pikir nggak akan banyak banget 40. Terus saya pikir wah ini kayaknya besok banyak yang datang juga. Jadi saya pesan 70. Dan ternyata tadi dihitung-hitung ini kayaknya lebih dari 70. Jadi yang pasti kita pelayan-pelayan di tempat ini tidak akan ambil, kita akan utamakan untuk Bapak Ibu ya. Tapi mohon kerjasamanya juga, satu orang satu dulu. Dan kalau misalnya sekali lagi ada yang nggak kebagian, merasa oh saya pengen dapat gitu, silakan kontak ke saya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, itu aja. Oke, kita akan doa penutup. Saya langsung tutup aja ya. Kesaksian. Oh, oke. Oke, waktunya masih ada ya. Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu, hari ini saya kedatangan seorang teman, ya. Ini teman cukup lama dari Full Gospel. Ya, tadi pagi dia sudah datang. Tadi saya pikir waktunya nggak cukup, jadi saya mau suruh dia kesaksian itu nanti setelah kita bagi makanan sampai dengan kesaksian gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, Bapak Ibu, saya minta waktu 5 menit, 10 menit lagi untuk pesaksi kita pagi ini ya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Bro Awi ya, Pak Awi. Ya. Untuk maju, Pak Awi, silakan bisa memberikan kesaksian hidupnya. Bro Awi ini begitu luar biasa. Silakan Bro Awi. Izinin saya buka masker ya. Terima kasih untuk jemaat sini dan untuk Pak Tommy ya. Aku hanya ingin menyaksikan kebetulan di sini banyak keluarga dan banyak kaum prianya ya. Kesaksian saya ini jangan ditiru ya. Terus aja ini membawa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita sampai detik ini ya. Saya namanya Awi, umur saya udah kepala 5 dan belum berkeluarga. Belum berkeluarga ya. Saya dulu orangnya sangat padung. Saya tidak judi, tidak merokok, tidak diskotik, apapun tidak saya. Cuman satu hal yang saya tidak tahan, laki-laki penyakitnya perempuan. Nah, karena saya suka, karena ini waktu tidak begitu banyak, aku singkat aja ya teman-teman ya. Saya suka ganti apa ya? Pasangan. Inilah bilang hubungan bebas. Sana sini. Itu saya lakukan cukup lama. Dan tahun 2008 karena saya suka apa ya, ganti perempuan, tidur sana tidur sini. Nah, saya divonis penyakit yang mematikan teman-teman, yaitu saya divonis penyakit HIV. Dari berat badan saya 85 kilo jadi 37 kilo. Nah, sekarang badan saya udah pulih lagi 80 lebih juga. Yang di sini saya mau saksikan pada teman-teman, kalau teman-teman yang udah punya keluarga, setialah sama istri Anda, sama pasangan Anda. Penyakit HIV ini sangat unik ya. Kalau teman-teman tertular dengan penyakit ini, dia tidak akan langsung merubah fisik Anda. Kalau fisik Anda kuat, dia bisa 15 tahun bersarang di tubuh Anda. Kalau fisik kalian tidak kuat, 5 tahun kepor. Saya kebetulan fisik saya kuat, saya seorang olahragawan. Saya pernah jadi pelatih renang. Saya olahraganya sampai sekarang, saya suka olahraga sampai sekarang ini. Karena fisik saya kuat, jadi virus itu tidak menggerogoti saya dalam waktu yang saya 12 tahun baru virus itu keluar. Penyakit yang pertama itu alat kelamin rusak, paru-paru, sama jamur lidah teman-teman. Nah, hal ini saya saksikan pada teman-teman. Penyakit HIV ini jangan coba-coba apa ya, jajanlah, istilahnya setialah sama pasangan, mau istri atau suami, atau hati-hati, penyakit ini sangat mematikan teman-teman. Nah, kesaksian saya yang saya ingin tegaskan di sini,
bahwa Tuhan bisa memulihkan saya sampai sekarang ini anugerah besar. Saya udah 14 tahun ini harus konsumsi obat, tapi berbentuk vitamin ya. Nah, puji Tuhan, sekarang saya udah pulih karena anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup saya. Ya, kesaksian saya mungkin saya nggak panjangkan karena waktu ya teman-teman. Lain kali mungkin ada mau sharing ya, apa? Boleh kontak saya ke Pak Tommy, apa? Nah, saya selalu membawa seperti Pak Tommy ya. Saya bawa buku. Mudah-mudahan ada yang beruntung. Ya, mudah-mudahan ada yang beruntung ya. Aku ingin bagikan, satu mewakili keluarga, satu mewakili anak muda. Ya, yang anak muda dulu yang mana ya? Kira-kira yang belum married, laki-laki, perempuan boleh. Siapa ya? Siapa ya? Boleh maju. Boleh maju. Yang mewakili yang belum berkeluarga, anak muda. Ya, ini buku boleh dibaca, sangat bagus. Ya. Ya, dengan siapa? Wanco. Ya, thank you ya, Tuhan berkati. Nah, satu saya ingin wakili untuk keluarga. Ya, silakan Mbak. Ya, ya, oke, thank you teman-teman untuk kesaksian saya. Karena waktunya sangat terbatas, kalau bisa mau diskusi bolehlah mau tanya soal masalah penyakit ini ya, teman. Yesus berberkati, thank you ya. Pada Tuhan Yesus saja, kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan, untuk firman Tuhan, untuk persembahan yang kami berikan Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami lakukan Tuhan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus makin dimuliakan ya Tuhan Yesus. Dan makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami panggil Engkau Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan. Yes. Kami yang datang dengan masalah pergumulan, kami datang dengan kelepasan. Kami yang datang Tuhan mungkin dengan letih lesu, dengan lelah, dengan kekalahan Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan ya Yes. Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan sekedar umat-umat pemenang saja, tapi kami umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan berkat berlimpah dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah untuk keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan semuanya berhasil. Dan biarlah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semua ke awan-awan yang permai, kembali ke surga yang kekal. Kita semua umat-umat yang lebih dari pemenang, yang sudah menerima berkat Tuhan Yesus, kita pulang dengan berkat yang luar biasa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih, ibadah sudah selesai. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Nanti akan dibagikan makanannya ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya minta tolong untuk satu keluarga, mungkin suami istri dulu ya. Anak-anak di ini dulu ya, boleh ya kalau. Jadi silakan dibagikan. Nah, sambil makanan ini dibagikan, boleh silakan dibagikan aja. Untuk pelayan-pelayan Tuhan nanti dulu ya, kita kasih utamakan untuk jemaat ya Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah, sambil makanan dibagikan, saya punya seorang sahabat yang anaknya nih luar biasa banget ya, nyanyinya bagus banget. Saya pernah ngiringin anak ini dan tadi sebetulnya saya mau panggil di tadi, cuman waktunya. Nah, jadi
Sambil makanan ini dibagikan, kita boleh sharing satu dengan yang lain sambil menjaga prokes ya. Boleh nggak saya minta tolong? Ya, untuk Every maju, untuk kasih kita, menghibur kita, ya, sebuah pujian, ya, untuk kita semua. Boleh? Every, Pak Stefan? Oh, nggak apa-apa. Sorry, nanti kita boleh nggak foto dulu? Kita foto dulu ya, sebentar aja kita foto dulu, Pak Fidel. Oke, Every sambil mempersiapkan, mau satu lagu aja, satu pujian. Hah? Ayo dong, satu pujian aja. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Every belum siap. Jadi saya panggil saya bilangnya Uncle ya. Jadi Uncle tunggu mungkin next week atau next week lagi ya. Pokoknya kita tunggu untuk Every bisa bagi kesaksian. Thank you juga buat Pak Awi untuk kesaksiannya. Oke, ibadah sudah selesai. Silakan kita bersama-sama. Nanti kalau boleh kita foto-foto dulu ya untuk kenang-kenangan. Oke, thank you. Ya, God bless. Ya, sudah semua. Oh iya, gabungin aja. Iya, siap. Oh, ada kantong plastik. Foto-foto tuh.